Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kehidupan dan kematian sebagai ujian untuk melihat siapa yang diantara kita yang paling baik amalnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah kenyataan yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Namun meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, seringkali kita terlena dengan urusan dunia sehingga lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Mengingat kematian bukanlah menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Sebaliknya, mengingat kematian adalah sebuah ajakan untuk kita hidup dengan penuh kesadaran, memperbaiki diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Akthirudz dzikra hadhi min ladzati ya'ni al-maut. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dengan mengingat kematian, kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam kenikmatan dunia yang sementara. Kita diajak untuk memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan dalam menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang masih kita miliki dengan memperbanyak amal kebaikan, menjaga hubungan baik dengan sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyis man dada nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dari Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Mari kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk menanam amal kebaikan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bersikaplah bijaksana dalam setiap tindakan dan jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Kematian juga mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama, mempererat silaturahim dan menghindari konflik yang tidak perlu. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat,
kita akan lebih menghargai setiap momen bersama orang-orang tercinta dan lebih banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sisa umur kita sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal saleh, memperbaiki diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan puasa ini, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu al-Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jangan sampai kita menjadi hamba yang di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan sama sekali, ibaratnya berenang di dalam air tetapi tidak basah sedikit pun. Na'udzubillah. Demikianlah cara singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga ketika tiba saatnya kita akan menghadap kepadanya dan membawa amal yang ridhahi dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.